pada hari ini kami akan mempresentasikan proposal kami pada skema kewirausahaan yang berjudul Inovasi Usaha First Aid Noni Jelly Candy sebagai solusi bebas nyeri dan mood swing stabilizer saat datang periode kewanitaan. Sebelumnya kami dari kelompok 2 Ayo Curhat dengan tim kami. Yang pertama Desi Ayu Trisnowati, yang kedua Azizatur Rohma, Daniela Natali Putri, dan Barik Maulana, Arisandi Karisma, yang akan mempresentasikan per babnya. Baik, dimulai dari bab 1, Mbak Daniela. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Permen jelly terbuat dari bahan-bahan seperti sari buah, gula, dan agen pembentuk gel, biasanya berupa hidrokoloid seperti agar, gelatin, atau pektin. Agen pembentuk gel ini memberikan tekstur kenyal yang khas pada permen jelly, dengan kadar air berkisar antara 10-40%. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemilihan agen pembentuk gel seperti pektin dapat memengaruhi sifat fisik permen jelly, seperti tekstur dan daya tahan produk. Selain itu, permen jelly berbasis pektin dapat mempertahankan senyawa bioaktif dari buah, yang kini menjadi perhatian dalam pengembangan produk pangan yang menyehatkan. Journal of Sustainable Agriculture 2022, sehingga akan menarik untuk dikonsumsi. Mengkudu merupakan salah satu tanaman tropis yang mudah ditemukan dan kaya akan manfaat kesehatan, termasuk mencegah pertumbuhan sel kanker dengan kandungan senyawa antioksidan. Senyawa aktif dalam mengkudu antara lain flavonoid, seronin, sokoletin, senyawa terpen, vitamin C, dan selenium. Meskipun memiliki rasa pahit dan aroma yang tidak disukai banyak orang akibat senyawa asam kaprak, kaproat, dan kaprilat, mengkudu tetap berpotensi besar jika diolah dengan baik. Oleh karena itu, tim pengusul PKMK berinovasi untuk membuat buah mengkudu agar lebih mudah diterima oleh masyarakat, yaitu dengan mengolahnya menjadi permen jelly. Permen jelly mengkudu dengan tambahan ekstrak jahe dapat menghasilkan aroma dan rasa yang lebih hangat dan menyegarkan, sehingga dapat menutupi rasa pahit dari buah mengkudu tanpa mengurangi manfaatnya. Jahe kaya akan senyawa aktif seperti gingerol yang memiliki efek antiinflamasi dan analgesik, sehingga dapat membantu meredakan rasa nyeri, termasuk nyeri haid. Dengan demikian, permen jelly ini dapat menjadi solusi inovatif untuk mempopulerkan manfaat mengkudu sekaligus membuka peluang usaha yang dapat menjaga berbagai kalangan usia dan ekonomi. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana formulasi yang tepat antara sari buah mengkudu dan ekstrak jahe untuk menghasilkan permen jelly yang memiliki rasa, aroma, dan tekstur yang disukai oleh konsumen. Yang kedua, bagaimana strategi pemasaran yang efektif untuk memperkenalkan permen noni jelly candy sebagai produk kesehatan untuk mengurangi nyeri haid. Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan teknologi untuk dapat meningkatkan daya tarik permen noni jelly candy sebagai usaha inovatif di industri makanan dan kesehatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan, manfaat, dan juga luaran dari ide PKM kewirausahaan yang akan dibuat. Yang pertama ada tujuan. Tujuan dari PKMK yang akan dibuat diantaranya yaitu memanfaatkan potensi buah mengkudu yang melimpah sebagai inovasi produk permen jelly yang berkhasiat bagi kesehatan, kemudian menjadikan buah mengkudu menjadi produk bernilai ekonomi sehingga dapat diterima oleh banyak orang, serta membuka peluang usaha berbasis produk kesehatan dengan harga yang terjangkau, manfaat kesehatan yang optimal, dan rasa yang nikmat. Kemudian manfaat dari PKMK yang akan dibuat yaitu yang pertama ada meredakan nyeri haid secara alami, menjadi sumber antioksidan, meningkatkan imunitas tubuh, sebagai alternatif cemilan sehat untuk semua kalangan, dan memberikan nilai tambah serta ekonomis dari buah mengkudu. Selain itu, ada target luaran dari kegiatan PKMK yang akan dijalankan, yaitu yang pertama ada laporan kemajuan PKMK, yang kedua ada laporan akhir PKMK, produk dan usaha permen noni jelly candy, akun sosial media usaha noni jelly candy, dan akun e-commerce usaha noni jelly candy. Bab 2. Gambaran umum rencana usaha.
2.1 Gambaran kemasan. Kemasan Fir Eat Noni Jelly Candy dirancang dengan warna kuning cerah dan aksen merah muda, mencerminkan kehangatan dan daya tarik visual yang sesuai untuk wanita. Nama produk Fir Eat ditulis dengan font tangan elegan, memberikan kesan modern dan ramah. Sementara gambar buah mengkudu menonjolkan bahan utama alami. Label juga mencantumkan sari buah mengkudu ekstra jahe, menyoroti kandungan jahe yang efektif, meredakan nyeri dan meningkatkan sirkulasi darah. Dengan ukuran 100 gram, kemasan ini praktis, mudah dibawa, dan memberikan kenyamanan serta fleksibilitas bagi pengguna yang memiliki gaya hidup aktif. 2.2 Potensi pasar. Fir Eat Noni Jelly Candy memiliki potensi pasar yang besar di Indonesia, mengingat tingginya prevalensi nyeri menstruasi yang mencapai 64,25% dengan mayoritas wanita mengalami nyeri ringan hingga sedang. Produk ini ditujukan untuk remaja putri dan wanita usia produktif yang mencari solusi alami dan praktis untuk mengatasi nyeri haid. Berdasarkan Journal of Affective Disorders 2019, rasa manis pada permen ini dapat berfungsi sebagai mood booster yang menjadikannya lebih menarik bagi konsumen. Selain itu, permen jelly lebih disukai oleh generasi muda karena mudah dibawa dan dikonsumsi di mana saja sehingga lebih praktis dibandingkan produk lain seperti tablet atau minuman. Keunggulan lainnya terletak pada kandungan mengkudu yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi, analgesik, dan antioksidan. Sebagaimana dijelaskan dalam Journal of Natural Products 2018, Noni Jelly Candy memenuhi kebutuhan konsumen akan solusi yang praktis, alami, dan efisien. Produk ini sangat sesuai untuk generasi Z yang lebih terbuka terhadap inovasi dan cenderung memilih solusi alami yang praktis. Dengan semua keunggulan tersebut, produk ini memiliki potensi besar untuk menjadi pilihan utama di pasar pereda nyeri haid di Indonesia. 2.3 Rencana strategi pemasaran. Usaha permen jelly berbahan dasar mengkudu seperti Fir Eat memiliki peluang besar di pasar kesehatan alami yang terus berkembang. Buah mengkudu yang melimpah di Indonesia mendukung stabilitas biaya produksi, sementara skala produksi yang fleksibel memungkinkan kontrol biaya dan kualitas. Pemasaran digital melalui media sosial dan kerjasama dengan influencer kesehatan dapat memperluas jangkauan pasar. Perencanaan keuangan yang matang, termasuk investasi awal untuk bahan baku, alat produksi, dan pemasaran, sangat penting untuk memastikan kelangsungan usaha pada 2 tahun pertama. Dengan strategi yang tepat, usaha ini memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Adapun analisis kelayakan usaha. Dalam perencanaan keuangan, penting untuk memastikan adanya arus kas minimum yang cukup untuk menutupi biaya operasional, produksi, dan pemasaran selama 2 tahun pertama. Ini dapat mencakup investasi awal dalam pengadaan bahan baku, alat produksi, serta strategi pemasaran digital. Dengan proyek ini, penjualan yang relatif dan pengelolaan keuangan yang baik, usaha ini diharapkan mampu mencapai titik impas break even dalam 2 tahun pertama, menjadikan layak dan kelanjutan dalam jangka panjang. Adapun analisis keberlanjutan usaha. Dalam mendukung keberlanjutan usaha, akan dilakukan pengembangan produk Noni Jelly Candy menjadi lebih bervariasi menjadi berbagai untuk seperti yogurt, es krim, keripik mengkudu, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menambah varian agar memberikan banyak pilihan kepada konsumen sehingga dapat memperluas jangkauan peminat dari usaha
Fresh Aid ini. Adapun analisis keuangan, biaya produk bahan sekaligus produksi, yaitu bahannya ekstraksi mengkudu, stevia, agar-agar bubuk, gelatin, asam sitrat, ekstraksi jahe, vitamin C, pewarnaan makanan alami, dan madu. Dan biaya total penjualan yaitu sebesar 500 biaya adalah 15.500. Dan biaya tetap yang dibutuhkan untuk sekali produksi adalah totalnya yang dikeluarkan per produksi sebesar 15.500. Baik, untuk bab 3 itu ada metode pelaksanaan. Waktu dan tempat dilaksanakannya PKM ini dilakukan pada bulan Januari 2025 dan dilaksanakan di lokasi bertepatan di rumah salah satu kelompok kami. Nah, untuk yang kedua, tahap pelaksanaan kegiatan. Tahap pelaksanaan kegiatan terdiri dari studi literatur, analisis kandungan dan manfaat, studi kelayakan teknis dan ekonomi, dan selanjutnya ada produksi skala kecil hingga promosi dan pemasaran. Kemudian adanya dilakukan evaluasi dan pengembangan lebih lanjut. Untuk tahap-tahap per stepnya dilakukan pada studi literatur dulu, membaca studi literatur seperti jurnal dan lain-lain, kemudian analisis kandungan dan manfaatnya bagaimana, seperti bahan-bahannya, kemudian studi kelayakan teknis dan ekonomi, itu untuk apakah cocok untuk dijual atau tidak, kemudian dilakukannya produksi skala kecil. Nah, kemudian dari bahan-bahannya itu ada sari buah mengkudu, terus kemudian bubuk stevia, terus 200 ml air, 10 gram agar-agar bubuk, 5 gelatin, 1 gram asam sitrat, pewarna alami secukupnya, madu, kemudian ekstraksi jahe 10 ml, kemudian vitamin C. Nah, untuk pembuatannya ada yang pertama, cuci bersih buah mengkudu, kemudian dipotong-potong dan di blender, kemudian disaring dan diambil saringnya, kemudian dalam panci dicampurkan air, stevia, agar bubuk, dan gelatin, kemudian diaduk dan kemudian dipanaskan hingga matang, mengental airnya, kemudian ditambahkan ekstraksi mengkudu, ekstra jahe, vitamin C ke dalam panci, kemudian diaduk rata kembali. Nah, kemudian setelah itu dimatikan kompornya, dimasukkan asam sitrat. Nah, habis itu dituangkan ke dalam cetakan dan ditunggu dingin. Setelah mengeras, nanti permen jeli dikeluarkan dari cetakannya dan disimpan dalam wadah yang kedap dan kering hingga 2 minggu. Kemudian untuk pembelian bahan baku sendiri itu dilakukan bertahap dari hari praproduksi hingga produksi. Nah, untuk pengemasan jeli ini, Manikani Jeli menggunakan ziplock yang berwarna coklat dan ada transparansi wadahnya juga di bagian bawahnya untuk memperlihatkan produknya. Nah, untuk pemasaran produk sendiri dilakukan dengan media Instagram atau TikTok, seperti menggunakan Reels ataupun media promosi seperti poster dan lain-lain. Nah, menjualnya bisa menggunakan e-commerce Shopee ataupun Tokopedia. Dalam penjualan offline, kami bisa melakukan dengan berkunjung di event Banyuwangi ataupun di bazar stand kampus untuk penjualan secara offline. Nah, untuk evaluasi usaha sendiri, yang pertama ada evaluasi produk noni jelly candy
berdasarkan ulasan dari konsumen. Nah, dari berdasarkan konsumen kami menjelaskan menyimpulkan apakah produk ini dapat dilanjutkan atau tidak, atau cocok dengan lidah sama konsumen gitu. Untuk yang kedua, evaluasi strategi promosi dan pemasaran. Apakah dinilai dari apakah produk ini efektif digunakan atau pemasarannya baik, disebarkan lewat pasar-pasar ataupun toko-toko kecil begitu. Untuk yang ketiga, evaluasi operasional usaha. Operasional usaha ini dilakukan analisa dalam penjualan 1 bulan. Itu dievaluasi dari biaya dan sumber daya manusia yang dikeluarkan hingga pengelolaan uangnya. Selanjutnya ada biaya dan jadwal kegiatan. Untuk rancangan anggaran biaya pada PKMK Noni Jelly Candy, yaitu ada bahan dan alat sebesar 6 juta dari Direktorat APTV, kemudian ada biaya sewa dengan total 1.300.000, kemudian ada transportasi lokal dengan total 1.550.000, dan juga biaya lain-lain dengan total 1.150.000. Total seluruh biaya pada PKMK yang akan dibuat yaitu 10 juta rupiah. Kemudian untuk jadwal kegiatan dilaksanakan selama 4 bulan dengan 1 bulannya 4 minggu, meliputi ada fase persiapan, kemudian ada fase produksi dan fase analisis dan evaluasi. Untuk detail dari rancangan anggaran biaya sebesar 10 juta rupiah yang telah dibuat, meliputi yang pertama ada belanja bahan, kemudian ada belanja sewa, dan juga perjalanan lokal, dan terakhir ada lain-lain untuk iklan sosial media, biaya internet, dan cetak label. Seluruh totalnya sudah sama yaitu 10 juta rupiah. Dan semuanya diambil dari DIT APTV. Sebelum proses pembuatan, kita mencari buah mengkudu terlebih dahulu. Buah mengkudu didapatkan dari sekitar rumah warga. Biasanya buah ini dijadikan obat oleh warga sekitar. Buah mengkudu kita kumpulkan satu persatu dan diambil oleh teman kita yang sedang memanjat. Buah mengkudu kita ambil bagian yang tua-tua saja, yang warna kekuningan. Nah, habis itu setelah terkumpul banyak, kita lanjutkan untuk proses pembersihan.
Buah mengkudu yang cacat kita buang dan kita pilih buah mengkudu yang permukaannya masih bagus dan kita gunakan untuk produksinya. Buah mengkudu kita bersihkan dengan cara digosok bagian permukaan kulitnya. Kemudian kita keringkan dan kita masukkan ke dalam wadah yang kedap udara. Nah, buah mengkudu yang telah dimasukkan ke wadah tadi kita fermentasi dan nanti akan menghasilkan sari buah. Oke, untuk bahan yang diperlukan dalam pembuatan jeli mengkudu ini diantara lain ada ekstrak mengkudu yang didapatkan dari teknik maserasi, kemudian ada ekstrak jahe, kemudian ada fruktosa bubuk, ada konjak, kemudian untuk asidnya kami menggunakan jeruk nipis, kemudian ada perisa makanan rasa jeruk dan stevia. Nah, setelah itu kita campurkan bahan-bahan tadi menjadi satu. Jangan lupa tuangkan untuk sari mengkudunya. Nah, kemudian kita aduk-aduk rata sampai gumpalan-gumpalan campuran tadi itu menjadi rata, menjadi satu. Pastikan semuanya tercampur rata ya. Nah, setelah tercampur semuanya, kita panaskan kompor dan mulai kita aduk-aduk semuanya sampai matang dan berbuih. Nah, dalam pengadukan ini dibutuhkan waktu sekitar 5 menit. Nah, kemudian sebelum diangkat, kita beri perasan jeruk nipis. Nah, kemudian kita aduk-aduk kembali. Setelah itu, kita angkat. Kita taruh wadah kotak ataupun cetakan yang lainnya. Setelah dijemur hingga kering, permen kemudian diangkat dan siap untuk di-packing. Oke, untuk mengambil jelinya dari loyang kita harus berhati-hati karena teksturnya sedikit lembek. Sebelumnya saya sudah mencuci tangan untuk dapat
megang jelly ini. Jadi ini hasil dari adonan jelly yang sudah jadi, kemudian akan kita potong-potong menjadi kotak-kotak seperti bentuk permen. Jadi ini memotongnya bisa disesuaikan dengan bagian dari adonan yang sudah beku. Jadi mengikuti ukuran loyangnya saja. Jadi ini bisa kita potong panjang-panjang terlebih dahulu, baru nanti dipotong secara horizontal. Nah, kemudian setelah kita potong vertikal, akan kita potong secara horizontal. Untuk lebarnya bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Ini saya potong menyesuaikan bentuk kotak. Oke, setelah kita potong-potong, jelinya akan jadi seperti ini. Jadi ini bentuk pemain kotak ya teman-teman untuk jelly yang sudah jadi, dan jelly ini nanti siap ditaburi gula, kemudian akan kita packing. Dari adonan yang sudah kita potong-potong tadi, permen jelinya akan kita masukkan ke dalam loyang kembali untuk kita taburi gula salju. Jadi gula salju ini akan memperenak dan juga memperindah tampilan dari permen jelinya. Oke, setelah ini kita akan memasukkan gula salju ke dalam adonan dari permen jelly yang sudah dipotong-potong tadi. Nah, bisa ditaburkan begini saja. Untuk takarannya secukupnya, menyesuaikan dengan jumlah permen jelly. Oke, seperti inilah tampilan dari permen jelly yang sudah kita taburi gula salju. Nah, dari permen yang sudah ditaburi tadi, ini siap untuk masuk ke dalam kemasan. Sebelumnya saya sudah mencuci tangan terlebih dahulu. Untuk kemasannya 100 gram ya.